Nama saya Raka, usia saya 32 tahun. Banyak orang mungkin melihat saya sekarang sebagai seseorang yang berhasil. Saya punya pekerjaan tetap sebagai konsultan digital, rumah kecil hasil keringat sendiri, dan bisa menyantuni orang tua di kampung. Tapi yang orang tak tahu, saya pernah berada di titik tergelap dalam hidup saya. Titik di mana satu-satunya hal yang membuat saya bertahan adalah sepucuk surat. Mari saya bawa kamu kembali ke 12 tahun yang lalu. Waktu itu saya mahasiswa tingkat 3 di jurusan teknik. Tidak ada yang luar biasa dari saya. Nilai pas-pasan, keuangan pas-pasan, dan hubungan sosial yang, ya, seadanya. Tapi tekanan hidup terus menumpuk. Setiap hari, saya merasa seperti ditelan oleh ekspektasi orang tua, tekanan akademik, dan ketakutan akan masa depan. Saya mulai jarang ke kampus. Saya lebih banyak tidur, tidak karena malas, tapi karena hanya itu satu-satunya cara melarikan diri dari kenyataan. Kamar kos saya gelap, tirai jendela selalu tertutup, mie instan dan roti tawar jadi makanan pokok. Tapi yang lebih mengerikan dari rasa lapar adalah rasa hampa. Saya ingat malam itu, hujan turun deras, dan listrik mati. Saya duduk di lantai, hanya ditemani cahaya dari senter ponsel. Di depan saya, buku catatan bekas ujian semester lalu. Di dalamnya, saya mulai menulis. Tapi bukan catatan kuliah, bukan juga puisi atau cerita pendek seperti dulu. Yang saya tulis malam itu adalah surat perpisahan. Saya tidak tahu untuk siapa surat itu. Mungkin untuk dunia, mungkin untuk saya sendiri. Isinya campuran antara rasa marah, kecewa, putus asa, dan rasa ingin berhenti. Setelah menulis 2 halaman, saya melipat surat itu dengan rapi. Saya masukkan ke dalam buku catatan, dan saya simpan di laci. Saya tidak punya rencana nyata, tapi pikiran gelap itu tidak pergi. Hari-hari berikutnya saya jalani seperti zombie. Sampai suatu pagi, saya pulang dari warung setelah membeli kopi sachet. Di depan kamar kos, saya lihat ibu saya sedang duduk di lantai, memeluk lututnya. Ia datang jauh-jauh dari kampung, tanpa kabar, hanya ingin memastikan anaknya tidak hilang. Wajahnya lelah, tapi matanya penuh cinta. Ia peluk saya sambil berbisik, "Kalau kamu capek, pelan-pelan ya. Jangan hilang." Saya menangis malam itu. Tangisan pertama saya setelah bertahun-tahun. Besoknya, saya pergi ke layanan konseling kampus. Saya ingat saat duduk di ruang itu, saya hanya bisa bilang, "Saya nggak ngerti kenapa, tapi saya pengen berhenti hidup." Lalu saya menangis lagi. Psikolog itu tidak memberi saya jawaban ajaib, tapi ia mendengarkan, dan itu cukup. Saya mulai terapi. Saya mulai mengenal istilah-istilah yang asing, depresi fungsional, trauma akademik, burnout. Saya mulai mengerti bahwa saya bukan lemah, saya hanya sedang terluka, dan itu manusiawi. Waktu berlalu, saya lulus, tidak dengan IPK gemilang, tapi cukup untuk membuka pintu karir. Saya kerja serabutan, jadi admin, freelance, bahkan pernah jadi CS online shop. Tapi saya terus jalan, pelan, tapi terus. Sampai akhirnya, tahun ke-7 setelah lulus kuliah, saya diterima sebagai konsultan di startup teknologi yang baru berdiri. Gaji tidak besar, tapi saya menikmati kerja tim dan bisa mengembangkan kemampuan saya. Saya bahkan mulai punya waktu luang untuk hobi lama, menulis. Suatu malam, saya sedang bersih-bersih lemari lama, dan saya temukan kembali buku catatan itu. Surat itu masih ada. Saya baca ulang dengan tangan gemetar. Isinya begitu gelap, saya tak percaya saya pernah menulisnya. Tapi saat saya baca kalimat terakhir, "Kalau besok aku nggak ada, mungkin dunia akan lebih baik," saya menangis. Tapi kali ini, bukan karena putus asa. Saya menangis karena bersyukur, karena saya bertahan. Saya kemudian ambil kertas kosong, dan saya tulis surat balasan. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk saya yang dulu. "Hai Raka, kamu nggak tahu betapa kuatnya kamu.
Kamu nggak tahu kalau ternyata kamu akan lulus, akan bekerja, akan ketemu orang-orang yang baik. Kamu akan punya rezeki untuk bantu ibu dan ayah. Dan kamu akan temukan alasan untuk bangun setiap pagi. Jadi tolong, jangan menyerah dulu. Karena masa depan kamu, Raka, masih butuh kamu. Surat itu saya simpan berdampingan. Yang satu dari masa lalu, yang satu dari masa depan. Kini, setiap saya merasa ingin menyerah, saya baca ulang 2 surat itu. Supaya saya tidak lupa bahwa rasa sakit bukan akhir dari segalanya. Bahwa manusia bisa pulih pelan-pelan, asal tidak berhenti berjalan. Jika kamu mendengar cerita ini dan merasa relate, ketahuilah, kamu tidak sendirian. Rasa lelahmu valid, tapi jangan percaya pada pikiran yang bilang kamu tidak berarti. Karena di suatu tempat di masa depan, ada versi kamu yang sedang bersyukur bahwa kamu memutuskan untuk bertahan hari ini. Jadi, tolong, bertahanlah sedikit lagi.